Menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polri tidak hanya menggelar berbagai kegiatan seremonial, namun juga melakukan refleksi, menengok kembali perjalanan bangsa, serta memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat. Melalui rangkaian ziarah ke makam para Presiden Republik Indonesia hingga upacara penyucian Panji Rastra Sewakotama, Polri berupaya meneguhkan kembali nilai perjuangan, persatuan, dan pengabdian. Sebuah pengingat bahwa menjadi Bayangkara bukan sekedar menjalankan kewenangan, tetapi juga menjaga amanah sejarah, serta meneruskan cita-cita para pendiri bangsa. Lalu, nilai-nilai apa yang ingin diwariskan kepada seluruh insan Bayangkara? Kami akan mengulasnya dalam Kapolri Sepekan. Episode hari ini bersama saya, Brigpol Intan Anansi. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan lahirnya institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang untuk melakukan refleksi, mengingat kembali nilai perjuangan para tokoh bangsa yang telah meletakkan fondasi Indonesia. Karena itulah, menjelang Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan rangkaian ziarah nasional ke makam para Presiden Republik Indonesia. Perjalanan pertama membawa Kapolri menuju Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di kawasan Pondok Pesantren Tebu Ireng, bersemayam Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Bagi Polri, ziarah bukan sekedar mengenang sosok, tetapi juga menyerap nilai-nilai kepemimpinan yang relevan untuk menjawab tantangan masa kini. Perjalanan pun berlanjut ke Kota Blitar. Kami bersama pejabat utama dan didampingi oleh Pak Kapolda, kemudian Forkominda, Ibu Gubernur, dan Forkominda Kabupaten melaksanakan rangkaian kegiatan ziarah yang kami laksanakan sebagai bagian dari tradisi memasuki Hari Bayangkara ke-80. Tadi pagi kami berziarah ke makam almarhum Presiden Gus Dur, dan alhamdulillah sekarang kami melaksanakan ziarah ke makam almarhum Presiden Soekarno. Rangkaian kegiatan yang kami laksanakan kali ini merupakan bagian dari tradisi kami untuk bisa menyerap dan tentunya menggali nilai-nilai dari para pemimpin bangsa yang tentunya ini sangat penting, khususnya bagi institusi Polri yang tentunya kita memiliki satu amanah untuk terus bisa mempertahankan apa yang diwariskan, apa nilai-nilai yang telah diberikan oleh mantan-mantan presiden kita, mantan-mantan pemimpin bangsa kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga terhadap institusi Polri. Jika Bung Karno mewariskan semangat kebangsaan, maka perjalanan berikutnya membawa Kapolri menuju Karanganyar untuk mengenang kepemimpinan Presiden kedua Republik Indonesia Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto. Kapolri menyebut ziarah ke makam-makam Presiden terdahulu Indonesia adalah sebagai bentuk mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh Presiden Republik Indonesia. Mohon doa bagi kita semua, bangsa ini, masyarakat dan negara, agar ke depan semuanya
bisa kita jaga dan menjadi negara yang baik, besar sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Dan tentunya Polri memiliki kewajiban untuk bisa mengawal dan menjaga stabilitas Kamtipmas agar pertumbuhan, agar pembangunan, agar cita-cita negara untuk bisa mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Kapolri juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedaulatan negara dan melalui Polri, stabilitas Kamtipmas masyarakat tetap aman dan terkendali. Mohon doa bagi kita semua, bangsa ini, masyarakat dan negara, agar ke depan semuanya bisa kita jaga dan menjadi negara yang baik, besar sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Dan tentunya Polri memiliki kewajiban untuk bisa mengawal dan menjaga stabilitas Kamtipmas agar pertumbuhan, agar pembangunan, agar cita-cita negara untuk bisa mewujudkan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 betul-betul bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. 3 makam, 3 pemimpin bangsa, dan 3 warisan nilai yang berbeda. Namun semuanya bermuara pada satu tujuan, mengabdi kepada Indonesia. Nilai-nilai itulah yang kemudian diteguhkan kembali melalui sebuah tradisi sakral di lingkungan Polri. Penyucian Panji Rastra Sewa Kotama. Setelah melakukan refleksi terhadap perjalanan para pemimpin bangsa, Polri melanjutkan rangkaian Hari Bayangkara melalui sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi tersebut bukan sekedar upacara, namun sebagai simbol penyucian tekad serta penguatan kembali nilai-nilai Tribrata. Di Mabes Polri, Kapolri memimpin langsung upacara penyucian Panji Rastra Sewa Kotama. Sebuah rangkaian sakral yang menjadi simbol refleksi bagi seluruh insan Bayangkara bahwa tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat menuntut integritas yang terus dijaga. Tahapan pertama diawali dengan membersihkan Panji Rastra Sewa Kotama menggunakan sikat. Sebuah simbol sederhana namun syarat makna. Prosesi ini menggambarkan tekad untuk mengikis setiap kekurangan, melakukan evaluasi, dan terus memperbaiki diri. Bahwa setiap tantangan, kritik, maupun kekeliruan menjadi pengingat agar pelayan kepada masyarakat semakin profesional, humanis, dan berkeadilan. Bagi institusi Polri, proses membersihkan Panji bukan hanya merawat sebuah simbol kebesaran. Lebih dari itu, ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik hanya dapat diraih melalui kerja nyata dan komitmen untuk terus berubah menjadi lebih baik. Prosesi kemudian berlanjut dengan pemercikan air yang berasal dari mata air di berbagai wilayah Indonesia. Air yang telah dipersatukan di Jakarta ini menjadi lambang kebersamaan seluruh jajaran kepolisian dari Sabang hingga Merauke. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan kondisi geografis Indonesia, semangat pengabdian tetap disatukan dalam satu tujuan yang sama, menghadirkan rasa aman,
memberikan perlindungan, serta menjaga ketertiban masyarakat tanpa membedakan latar belakang siapapun yang dilayani. Air dari 34 provinsi Indonesia ini seolah menjadi pengingat bahwa kekuatan Polri terletak pada persatuan seluruh anggotanya dalam menjalankan amanah negara. Tahapan terakhir ditandai dengan pemberian wewangian pada Panji Rastra Sewa Kotama, sebuah simbol harapan agar setiap pengabdian yang dilakukan mampu mengharumkan nama institusi. Harapan itu bukan hanya tentang menjaga kehormatan korps, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang semakin baik, penegakan hukum yang berkeadilan, serta kehadiran Polri yang sangat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, nama baik sebuah institusi tidak dibangun oleh simbol semata, melainkan oleh setiap tindakan anggotanya di tengah kehidupan masyarakat. Rangkaian penyucian kemudian ditutup dengan doa dan zikir bersama. Dalam suasana yang khidmat, seluruh peserta memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus memohon kekuatan keselamatan dan perlindungan dalam menjalankan tugas. Di balik prosesi yang syarat nilai spiritual ini, tersimpan pesan bahwa pengabdian bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral. Sebuah pengingat bahwa setiap langkah yang diambil harus selalu berpijak pada integritas, pengabdian, dan semangat melayani masyarakat Indonesia. Di balik setiap tahapan prosesi tersimpan filosofi yang menjadi pengingat bagi seluruh anggota Polri tentang pentingnya menjaga integritas, terus memperbaiki diri, serta memperkuat persatuan dalam menjalankan tugas. Penyucian Panji Rastra Sewa Kotama bukanlah tradisi yang berhenti pada simbol, melainkan pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata, pelayanan yang profesional, serta pengabdian yang tulus. Memasuki usia ke-80, Polri berharap mampu terus menjadi institusi yang semakin dekat dengan masyarakat, adaptif terhadap perubahan, dan tetap berpijak pada nilai-nilai luhur Tribrata. Hari Bayangkara ke-80 menjadi lebih dari sekedar peringatan hari jadi institusi. Di balik setiap rangkaian kegiatan, terdapat semangat untuk memperkuat kesiapan, menjaga profesionalisme, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Mulai dari memastikan seluruh persiapan upacara berjalan optimal, hingga hadir langsung di tengah masyarakat melalui olahraga bersama. Semuanya menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan yang semakin baik. Namun dengan semangat kebersamaan, kolaborasi, serta keterbukaan terhadap masukan masyarakat, Polri berharap mampu terus tumbuh menjadi institusi yang profesional, modern, dan semakin dipercaya. Saya Brigjen Intan Anansih bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Kapolri sepekan selanjutnya.